Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai agama kehidupan. Apakah setiap orang yang hidup itu sadar bahwa ia hidup? Apakah setiap orang yang beragama itu paham bahwa dia beragama? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita melihat cerita Haji Fulan bin Bulus meninggal dunia mendadak karena terkena serangan jantung setelah mendengar kabar tambak udang miliknya yang ratusan hektar di luar desa itu gagal panen karena diterjang banjir bandang semalam. Sedangkan Gus Muklis, anaknya, mengalami stres berat, pertanda bahwa dia tidak ikhlas akan apa yang terjadi. Padahal namanya adalah Muklis. Berita tentang kematian Haji Fulan bin Bulus ini menggetarkan seluruh penduduk desa Sendujaya. Komentar warga desa itu bermacam-macam. Namun yang jelas sebagian besar warga bersyukur atas kepergiannya. Maklumlah selama ini Haji Fulan bin Bulus dikenal sebagai seorang rentenir dan raja tega, namun sok agamis dan angkuh. Setiap kali dimintai sumbangan yang keluar bukan uangnya, namun dalil-dalil mulai dari Quran hingga hadis, mulai hadis dari yang sahih sampai yang dhaif. Di antara warga desa Sendujaya, justru yang paling bersyukur adalah Lurah Sotikut, yang dulu pernah pinjam uang untuk nyalon lurah, yang bunganya nggak habis-habis hingga jabatannya hampir habis. Hanya puluhan orang yang bersedia menyalati jenazahnya dan mengantarnya sampai ke makam umum. Itu pun sebagian besar adalah kerabat-kerabatnya. Kepergiannya sungguh-sungguh dianggap hari kemenangan, hari baik bagi warga desa tersebut. Wahai anak-anakku, murid-muridku, berdasarkan kisah di atas, kita kembali pada pertanyaan, apakah setiap orang yang hidup itu sadar bahwa dia hidup? Jika memang sadar, tidaklah mungkin Haji Fulan bin Bulus bersikap seperti itu hingga menanggung akibatnya. Kisah ini menggugah kita untuk memahami hidup dan kehidupan serta konsekuensi hidup. Sejak kapan sampai kapan kita hidup? Lalu untuk apa kita hidup? Apakah hidup itu diperuntukkan untuk kita yang dihidupkan? Ataukah diperuntukkan kepada Tuhan yang menghidupkan kita? Bukankah sepeda motor dihadirkan untuk melayani si pemilik sepeda? Haji Fulan bin Bulus adalah contoh manusia gagal. Gagal sadar. Gagal sadar bahwa dia hidup, sekaligus gagal sadar ketika dia beragama. Dia menganggap semua yang ada padanya adalah miliknya semata. Hidupnya hanyalah untuknya saja, bukan untuk Tuhannya. Dia menganggap bahwa Tuhan tidak punya hak sama sekali atas dirinya, sehingga ia lupa bahwa dia punya kewajiban baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesama manusia. Semua yang dia punya dianggap berasal dari tambak udangnya yang ratusan hektar itu. Dia sama sekali tidak memahami bahwa dia dapat memiliki tambak udang yang begitu luas itu lantaran dia hidup dan Tuhanlah yang menghidupkan. Karena kita hidup, kita memiliki kemungkinan untuk kaya atau miskin. Mestinya yang kita sadari, yang kita syukuri adalah bahwa kita hidup karena dihidupkan oleh Tuhan. Mensyukuri hidup itulah rasa syukur yang sebenarnya. Bukan mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yang jumlahnya tidak pasti atau selalu tidak pasti. Bila banyak yang kita punya, banyak rasa syukur kita. Bila sedikit yang kita punya, sedikit rasa syukur kita. Ini disebut syukur bersyarat. Jika demikian, syukur itu hanya milik mereka yang banyak memiliki. Lalu, yang memiliki sedikit bagaimana? Inilah kegagalan kita semua
gagal memahami hidup, sehingga selalu terikat, tergantung kepada objek yang kita punya, tidak memahami pada subjeknya. Hal ini tidak beda dengan makan enak dan tidak makan. Makan enak adalah makanannya yang enak, sedangkan enak makan adalah orangnya, antara objek dan subjek. Hal ini tak beda pula dengan agama dan orang yang beragama, antara Islam dan Muslim. Jika dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, bukan berarti orang Islam pasti sempurna, karena belum tentu orangnya mampu menerapkan semua ajaran agama Islam. Perlu kita sadari bahwa konsekuensi mengaku Muslim berarti membawa simbol-simbol Islam, sehingga perilaku yang buruk berimbas kesan bahwa Islam adalah agama yang buruk. Banyaknya teroris, terutama dari Timur Tengah, berpengaruh terhadap citra Islam sebagai agama teroris. Pandangan awam bahwa Arab identik dengan Islam masih sulit untuk dipisahkan. Ini seringkali ditandai dengan berhijab bagi artis-artis yang menjadi mualaf. Sebenarnya hijab adalah budaya Arab, tidak otomatis sebagai simbol dari Islam. Kita masih sering mencampur adukan antara budaya Arab dengan Islam. Beragama Islam bukan berarti mengganti budaya kita dengan budaya Arab. Bila Islam adalah agama yang rahmatan alamin, itu berarti Islam hadir sebagai jiwa. Jiwa bagi budaya, jiwa bagi suku, bangsa, bahkan agama apapun. Apapun nama agamanya, jika memang mengajarkan rahmatan alamin, manfaat bagi alam semesta, itulah hakikat Islam, itulah jiwa Islam. Tidak jarang kita menyaksikan orang-orang yang membawa bendera agama, termasuk Islam, justru berlakunya merusak, menteror, dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang mestinya dijunjung tinggi. Fitrah manusia sebagai makhluk yang paling mulia hanya bisa diwujudkan oleh mereka-mereka yang sadar bahwa manusia adalah khalifah atau pengganti kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, pencipta dan pemelihara kehidupan ini. Inilah inti, jiwa, ajaran agama apapun termasuk Islam. Sekali lagi, Islam adalah urusan jiwa. Bila memang jiwanya sudah Islam, sudah berserah diri atau taat kepada Tuhan, maka agama apapun, budaya apapun, bahasa apapun tidak akan jauh dari rahmatan alamin yang selalu bersifat merawat, melestarikan alam, termasuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Wahai anak-anakku, murid-muridku, pentingnya ngaji belajar urip, mempelajari, memahami kehidupan sebagai lingkaran hidup yang selalu berputar, berjalan, beriringan antara ruang, waktu, dan peristiwa. Penting untuk melepaskan diri dari pandangan-pandangan sempit, fanatisme, pandangan kelompok, golongan yang memiliki ciri selalu memandang diri sebagai yang tinggi, yang benar, sempurna, dan selalu menyalahkan golongan lain. Fanatisme seperti ini sungguh berbahaya. Ini terbukti banyaknya terjadi perselisihan, pertengkaran hanya karena beda agama, beda aliran, beda mazhab, beda partai, dan seterusnya. Satu-satunya jalan untuk lepas dari fanatisme adalah menyadari bahwa agama hanyalah satu bagian kecil dari hidup secara keseluruhan. Bahwa dalam hidup ini, selain agama, masih banyak hal, termasuk sosial, budaya, politik, ekonomi, seni, dan seterusnya. Memahami hidup berarti memahami bulatan lingkaran yang sempurna. Sedangkan hanya memahami agama saja berarti hanya memahami secuil dari bagian kehidupan. Paham hidup pastilah paham agama. Namun paham agama saja belum tentu memahami hidup. Hal ini banyak terbukti sebagai contoh. Gadis kecil yang bernama Afifah, semenjak anak-anak, dia sudah diprogram oleh orang tuanya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dia dipondokkan, dipisah dari kasih sayang orang tuanya. Dalam usia yang begitu dini, lebih kurang 6 tahun, dia harus berpisah dengan belayan kasih sayang yang mestinya menjadi haknya bagi anak seusia itu. Karena ambisi orang tuanya, dia dijadikan kebanggaan
sebagai seorang hafid, seluruh waktu kesempatan yang ada digunakan untuk menghafal huruf-huruf Arab, kalimat-kalimat Arab, bahasa-bahasa Arab yang sama sekali dia tidak mengerti artinya. Bertahun-tahun hal itu dilakukan secara rutin dan terprogram. Dan bila sudah hafal, maka lupa adalah suatu dosa. Oleh karena itu, hafalan harus selalu dijaga selamanya. Bisa kita bayangkan apa yang dia pahami tentang hidup. Apa arti agama baginya? Lalu, apa maksudnya agama dalam kehidupan? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.